Sebagai pendeta atau KMJ, biasanya kami mendapat fasilitas-fasilitas bagi gereja-gereja yang memungkinkan, antara lain kendaraan untuk pelayanan dan juga seorang sopir. Di salah satu kesempatan ketika terjadi pergantian saya dengan teman pendeta itu, jadi ada beberapa minggu saya sempat menyaksikan anak-anak dari rekan itu, bagaimana mereka bersosialisasi termasuk dengan driver atau sopirnya. Saya terkaget-kaget ketika anak-anak itu memanggil driver itu dengan pir. Anak pendeta kok ngomongnya begitu terhadap driver yang usianya sudah jauh lebih tua. Di Gloria rasanya saya sudah cukup lama, 4,5 tahun lebih. Seringkali saya ada di kantor di gereja itu, maka apa yang terjadi? Anak-anak remaja atau teruna ketika berpapasan dengan saya lewat aja. Terus aja. Oh, teruna gak apa-apa, saya mengerti. Pada beberapa kesempatan saya suka juga bersama-sama dengan PA. Itu. Jadi saya berdiri di lingkungan PA itu sambil menunggu PA-PA yang lain datang dan orang tuanya juga datang. Saya suka berdiri di pintu masuk ke gedung itu. Apa jadinya? Orang-orang tua muda sama juga lewat begitu saja tanpa selamat hari Minggu, selamat pagi, atau bahkan senyum kepada saya. Saudara-saudara, bagaimana gereja ini melihat orang-orang yang datang beribadah? Kalau dengan mobil mewah, mungkin kita akan nunduk-nunduk sampai ke tanah. Kalau orang mungkin berpakaian lusuh, tidak rapi, maka kadangkala sudah bersentuhan, kita cuek saja. Saudara-saudara, ini kejadian sehari-hari kita. Kita bertemu dengan siapa saja. Apa yang ada di benak kita ketika berjumpa dengan seseorang yang menurut kita layak atau menurut kita jauh di bawah kita. Perikop pembacaan kita bersama sederhana saja. Tetapi bagi saya menarik untuk mendalami, untuk kita bisa praktekkan di dalam keseharian kita. Ibu bapak saudara-saudara, perikop kita bercerita ada seorang perwira di Kapernaum.
Kemudian dia juga mempunyai seorang hamba. Dan hambanya itu, pembacaan kita bersama mengatakan, sangat dihargainya. Mungkin bagi kita kedengaran biasa-biasa saja. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita menempatkan pada konteks masa lalu, masa ketika Injil ini ditulis, seorang perwira itu betapa tinggi, betapa terhormat, betapa berarti. Dan dia mempunyai hamba atau budak yang pada masa itu tidak berarti. Mereka sama saja nilainya dengan binatang. Bisa diapa-apain, bisa disiksa, bisa dibunuh, dan tidak ada apa-apa. Tetapi di dalam pembacaan kita bersama, perwira ini sakit. Maaf, hambanya itu sakit. Kemudian dia mendengar Yesus, yang pada waktu itu tentu saja sangat fenomenal, dengan ajaran-ajaran yang dia maknai secara baru, tetapi juga perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan mujizat yang beragam itu. Rupanya cerita perbuatan ajaib Yesus ini sampai juga ke sang perwira itu. Perwira ini yang sangat mengasihi hambanya, sangat menghargai kemanusiaan hambanya, maka dia mau menolong hambanya. Dia mau supaya hambanya itu disembuhkan dari segala penyakit. Karena itu dia menyuruh orang-orang untuk datang kepada Yesus. Datanglah orang-orang kepada Yesus, dan pembacaan kita bercerita mereka sangat memohon supaya Yesus memperhatikan perwira ini yang hambanya sakit, karena alasan-alasan yang memang ajaib juga. Perwira ini sangat memperhatikan bangsa Yahudi yang pada masa itu bukanlah kelas-kelas nomor satu, tetapi mereka kelas-kelas pinggiran. Tetapi perwira ini juga orang yang membantu pembangunan bait Allah atau bait suci dari orang-orang Yahudi. Karena itu kita bisa membayangkan betapa orang-orang yang disuruh oleh perwira ini datang kepada Yesus, mereka mau meyakinkan Yesus bahwa orang ini sangat patut untuk diperhatikan, ditolong. Dan Yesus yang memang berbelas kasih mau datang ke perwira ini yang hambanya sedang sakit. Dalam perjalanan Yesus menuju ke tempat perwira ini, ada jeda, ada waktu. Kemudian perwira ini mungkin merenung-renungkan, siapa dia? Walaupun dia seorang perwira, seorang petinggi, tetapi dia merasa tidak berarti, tidak berharga untuk berhadapan dengan Yesus. Karena cerita-cerita yang fenomenal tentang Yesus. Padahal perwira ini namanya perwira. Mestinya dia layak saja. Mestinya dia pede saja. Tetapi pembacaan kita bersama menceritakan bukan demikian. Dia merasa tidak layak, dia merasa berdosa. Dia merasa tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya. Dia merasa tidak layak untuk ketemu dengan Yesus. Dia hanya memohonkan supaya Yesus mengatakan sesuatu. Dan itu pasti akan sangat berpengaruh kepada hambanya dan kepada perwira itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara,
sayang kita tidak membacanya. Pada ayatnya yang ke-9 katakan begini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ibu bapak saudara-saudara, Yesus sangat menghargai, menilai tinggi orang yang memperlakukan sesamanya itu bukan karena statusnya, tetapi memperlakukan sesamanya itu karena ia sesama ciptaan Allah. Karena ia sengaja diciptakan Tuhan Allah untuk hidup bersama-sama walaupun dalam posisi yang berbeda. Saudara-saudara, penghargaan dari perwira ini kepada hambanya itu bukan terjadi karena dia sendiri. Tidak sama sekali. Karena kita tahu bersama manusia pada dasarnya adalah berdosa. Cenderung memperhatikan diri sendiri, egois. Kenapa perwira ini bisa menilai, menghargai tinggi hambanya? Karena Allah. Dan itu tercermin pada bagaimana dia mau membangun atau membantu pembangunan bait suci, bait Allah. Bagaimana dia mau menghargai akan bangsa yang lain. Pemahaman ini hanya karena pengenalan yang akrab, erat, intim dengan Allah. Yang akan tercermin pada seseorang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Batam untuk mengikuti kegiatan PKB dan Germasa. Setelah ada waktu lowong saya ambil waktu untuk bersama-sama dengan Germasa. Germasa punya kegiatan seminar ekologis lintas iman yang dilakukan di sebuah vihara. Sehingga datanglah kami orang GPIB, datanglah juga Muslim dan saudara-saudara yang berada di vihara itu. Apa jadinya ibu bapak saudara-saudara? Baru kali itu saya hadir di dalam suatu seminar, tetapi penyambutannya itu ramah sekali, welcome sekali. Ketika kita datang, maka pengurus-pengurus atau orang-orang muda yang ada di situ, mereka sudah berjejer. Dan sudah, hey, halo, dan lain sebagainya. Ada semboyan mereka yang mereka katakan, kita satu keluarga. Satu keluarga yang layak untuk berbahagia. Dan itu mereka ulang. Sampai kemudian mereka menyambutnya dengan tari-tarian yang mengulang-ulang kita satu keluarga, kita layak untuk berbahagia, kita ada dalam bumi yang sama dan lain sebagainya. Sehingga suasana itu cair. Saudara-saudara, kalau kita mau bicara tentang keagamaan, mereka datangnya dari mana pemahaman demikian itu? Dari Sang Buddha. Kita dari mana datangnya itu? Dari Sang Kasih itu sendiri, yaitu Allah yang menyatakan kasih kepada dunia melalui
anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau bicara tentang dasar keimanan, kita lebih kuat. Tetapi bagaimana kita tidak mampu menyatakan itu dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama. Kalau kita mau bicara tentang diakonia, 29 tahun kita rayakan. Bagaimana kita mau bicara tentang diakonia, tetapi penghargaan terhadap sesama di dalam gereja, kita melihat dari status-status sosial. Dan kadangkala itu datang lahir dari kami pendeta-pendeta. Orang-orang yang datang ke dalam gereja. Ataupun pada sehari-hari berjumpa dengan kami. Kita melihat dulu dari pakaiannya. Kita belum mengalir dari Allah yang mengasihi kita. Kita mengalami kasih itu. Dan kita harus meneruskan kasih itu kepada orang lain. Ada seorang warga jemaat dari suku tertentu yang sangat hobi dengan B1. Ya kan? B2 mungkin. Tetapi ketika ngobrol-ngobrol, ya menyinggung lah bagaimana dia menyajikan membantu atau asisten rumah tangga menyediakan makanan minuman. Dan dia katakan, saya kok nggak rela ya kalau asisten rumah tangganya harus menyiapkan B1, apalagi memasaknya. Yang kita pahami bersama itu bertentangan dengan nilai-nilai keimanannya. Saudara-saudara, mari kita menghargai orang. Mulai dari lingkungan kecil kita. Mulai dari asisten rumah tangga kita. Dan ibu bapak saudara-saudara, mari kita memahami siapapun yang kita jumpai di jalan, di gereja, atau di mana-mana. Bukankah Tuhan Allah yang sengaja memperjumpakan kita dengan mereka. Dan mereka yang kita jumpai ini bukan orang-orang yang menyenangkan, menggembirakan, menyukacitakan, menguntungkan kita. Tetapi orang-orang yang menjengkelkan, kita tidak suka, memfitnah, atau melakukan yang lain-lain terhadap kita. Tetapi kita sengaja diizinkan Tuhan untuk berjumpa dengan mereka itu. Untuk kita mewujudkan nilai-nilai iman. Mungkin tidak perlu juga bermunafik. Tetapi bagaimana dalam sikap-sikap proporsional. Mereka adalah sesama ciptaan Tuhan. Yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi. Kita juga sama. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk berjumpa dengan mereka. Tuhan berkata.